Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih dibangunkan Allah Subhanahu wa taala dari mati kecil kita dalam keadaan sehat, segar bugar, tanpa ada halangan suatu apapun, bisa melaksanakan makan sahur dan sholat sunnah, kemudian dilanjutkan dengan jamaah sholat subuh, dan kita melanjutkan lagi dengan alim pengajian kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal yang kita kerjakan sebagai amal solih kita yang nanti di akhirat mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini masih tetap bab yang sama, yaitu bab ikhlas, menghadirkan niat dalam setiap amal yang kita kerjakan, ya, baik itu amal perbuatan maupun amal ucapan kita, baik yang kita kerjakan dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, karena niat adalah menjadi tolak ukur dari amal yang kita kerjakan. Kalau menurut Imam Syafi'i, niat itu muqtaronan bi fi'li, mengerjakan niat itu dengan mengerjakan sesuatu yang dia niatkan. Jadi ada namanya azam, keinginan, niat tapi belum dijalani, itu namanya baru cita-cita. Saya mau haji tapi belum, ini namanya belum niat, ya. Sesungguhnya menurut Imam Syafi'i itu kalau niat ya pas dengan mengerjakan sesuatu itu, pas mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, saya niat memenuhi panggilanmu untuk haji ya Allah, sambil jalan, ya, mengambil mikot, ya, di Bir Ali, ya, di perjalanan kalau dari Madinah mau ke Mekah itu ada namanya Masjid Bir Ali. Di sini tempat mulanya mikotnya orang-orang Indonesia yang dari Madinah. Kalau langsung ke Mekah ada di mikotnya, ada di tengah-tengah perjalanan di pesawat, namanya ada Yalamlam, lurus, ya, di situ. Ini namanya mikot. Nah, ini niat, ya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Saya niat haji dan ikhram untuk haji, ya, gitu namanya niat. Kalau sholat juga demikian. Dari rumah ini belum dinamakan niat menurut Imam Syafi'i, ya, namun menurut Imam Malik ya sudah niat. Karena menurut Imam Syafi'i adalah muqtaronan bi fi'li, bersama dengan mengerjakannya. Di rumah mau ke masjid niat sholat itu belum, ya, belum niat, tapi baru ada keinginan mau mengerjakan sholat. Dia menghadap ke kiblat terus bilang usolli fardhu dzuhri, sholli fardhu subhi, itu juga belum. Talaffuzun niyah, melafadzkan niat ini hanya untuk, tadi kemarin saya sampaikan itu, untuk melatih hati, untuk menghadirkan hati supaya kita ini mau sholat, ya. Maka ketika Allahu Akbar, di awal pertama sholat itu apa? Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi ketika Allahu Akbar itulah kita hadirkan niat di dalam hati kita bahwa
saya niat sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum. Makanya kalau mazhab Syafi'i biasanya Allah agak panjang, Allahu Akbar, karena dalam hatinya di dalam lafaz Allah itu dia punya perasaan saya sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum atau imam. Nah seperti itu. Ini niat ya, niat. Tentang niat, menghadirkan niat dalam setiap perbuatan. Karena ada orang sudah niat ya tapi belum kesampaian ya, tapi sudah dicatat sebagai niatnya. Ya kita masih di dalam bab niat dan ikhlas, apalagi ya ikhlas di dalam setiap dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan yang kita kerjakan. Kita melanjutkan hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang termuda ya. Kenapa kok Allah itu memilih Aisyah, orang yang muda, untuk dijadikan istri Rasulullah? Tentunya bukan karena apa-apa ya, karena Allah menginginkan hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, karena orang kalau masih muda itu hafalannya kuat, terus masih daya ingatnya masih kuat ya, bukan kok lo anak kecil kok dinikahin ya gitu ya, umur wakilah dikatakan 12 tahun ya gitu. Itu tujuannya supaya nanti hadis-hadis khususnya dalam bidang fikih, ribuan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana cara tidur Rasulullah, bagaimana berhubungan suami istri, bagaimana haid itu banyak diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Itu tujuannya. Kalau orang sudah tua itu kan daya ingatnya sudah mulai lemah, hafalannya lemah. Orang katakan apa? Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Jadi daya ingatnya kuat, awet. Tapi kalau belajar di waktu besar bagai melukis di atas air. Iya cepat menerima, tapi sekarang dikasih tahu nanti keluar dari masjid lupa. Itu ya. Itu kelemahannya. Makanya Rasulullah oleh Allah dijodohkan dengan seorang perempuan sholihah yang luar biasa, selain kecantikannya yang luar biasa, juga memiliki daya hafalan yang luar biasa, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau perempuan radhiyallahu anha, dia ada yang radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anhuma, ada radhiyallahu anhum ya. Itu beda dalam tata bahasa Arab. Kalau anhu itu untuk laki-laki, misalnya an Umar radhiyallahu anhu. Kalau dari Aisyah radhiyallahu anha ya, kalau sholat jenazah itu kan Allahumma ighfir laha kalau perempuan, kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu. Kalau satu orang, kalau dua orang diganti radhiyallahu anhuma, berarti kembalinya kepada dua orang, nyanya itu kembali kepada dua orang. Mudah-mudahan Allah meridhoinya, berarti dua orang, mungkin Jabir dengan siapa ya gitu, dengan Abdullah, itu seperti itu. Kalau radhiyallahu anhum itu banyak orang. Kalau Bapak Ibu nanti di Mekah itu ada sholat jenazah, itu doanya ya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Karena yang disolatkan tidak satu orang tapi banyak orang. Ini ya, ini sedikit pengenalan saja supaya tidak salah paham ya. Jadi semuanya jangan hum, jangan ha, jangan hu ya, beda-beda di dalam bahasa Arab itu begitu Pak ya. Makhraj saja beda, juga beda apa, beda hati. Maunya Nabi Muhammad asyrafil ya,
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Bener kan pakai syin. Mudah-mudahan sholawat kepada Rasulullah asyrafil anbiya, mulia-mulianya para nabi. Tapi kalau shinnya diganti jadi sin, ala asyrafil anbiya wal mursalin, bukan asyraf, itu artinya beda. Kalau asyraf itu mulia, kalau asraf itu boros. Kalau ala asrafil anbiya wal mursalin, boros-borosnya para nabi. Ini hati-hati, ini bahasa Arab begitu ya. Shiratal mustaqim, jalan yang lurus, sin. Kalau siratal beda lagi. Kalau syiratal pakai syin, syiratal mustaqim, polisi. Surtion itu polisi. Ada polisi yang lurus. Ini makanya lisan kita ini harus dilatih-latih lah. Tapi yang dimaksud pasti tidak akan polisi ya maksudnya. Tapi walaupun begitu harus dilatih lah lisan kita ini, karena kita bukan orang Arab, kita ini orang Ajam, non Arab, jadi lisan kita harus dilatih. Ya semampunya tentunya ya. Karena kalau sampai merubah arti tadi ya menjadi bahaya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha qalat, ini qolat bukan kola, ada taknya di belakang karena wanita. Jadi kola berkata laki-laki, kalau qolat yang berkata berarti perempuan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, siapa yang bersabda? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idastunfirtum fangfiru. Rasulullah bersabda, la hijrata, tidak ada hijrah ba'dal fathi, setelah terbukanya kota Mekah. La hijrata, la sama dengan la ini, ya, ini untuk pengetahuan kita aja. Tidak semua kalimat la itu diartikan tidak ada, bisa juga jangan. La tashrabanna ahadukum bil qiyam, jangan kalian minum sambil berdiri. La-nya bermakna jangan ya. Ini la linahi, la untuk melarang ya, melarang, jangan. Ada namanya la lin nafi, la yang mananya meniadakan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi selain Allah nggak ada Tuhan. Jadi la-nya ini bermakna meniadakan. Bukan setiap la malif itu artinya kemudian tidak ada ataupun jangan ya. Ada namanya la linaksi, la yang menunjukkan makna yang tidak sempurna. Apa itu? Seperti apa ya? Fala jum'atalah, itu siapa yang dibaca Pak Asnan ini? Ya, apa? Wal imamu yakhluqu faqad laghut famal lagha fala jum'atalah, gitu ya. Fala itu lanya. Jadi ketika ada khotib naik mimbar, janganlah kalian berbicara dengan temannya, barang siapa berbicara maka fala jum'atalah, la di situ. Tapi maknanya bukan berarti tidak punya jumatan, tidak. Linaksi artinya berarti jumatannya tidak sempurna ya, jumatannya tidak sempurna. Ini agak mungkin nanya lagi itu Pak, anu sama mas kasih mati ini kau nggak Pak, itu loh merah yang merah, itu tuh, sudah ya sudah ya. Ini ya untuk sedikit kita ketahui saja supaya kita tahu. Jadi bukan berarti tidak punya jumatan, kemudian kalau gitu nggak usah jumatan. Padahal banyak yang jangan dibicara saja. Khotib naik mimbar masih merokok, ya. Artinya nggak sempurna jumatannya itu. Mana ada yang begitu? Jadi nunggu sholat saja. Jadi nungguin khotib itu sambil merokok di luar. Yang bicara saja tidak boleh, bermain-main zikir saja tidak boleh, ya.
artinya mengurangi kesempurnaan sholat Jumat. Jadi artinya disinilah hijratan ini nafi, tidak ada hijrah lagi setelah Mekah menjadi darul Islam, setelah Mekah menjadi Islam, masuk Islam. Kan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian Mekah ini menjadi negara Islam. Jadi artinya tidak ada lagi hijrah setelah itu. Hijrah terakhir ya ini, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kalau dulu pernah hijrah ke Taif ya, dengan harapan orang Taif menerima Rasul, tapi dilempari oleh orang Taif ya kan. Nah, padahal di sana itu banyak paman-pamannya Rasulullah. Ya, tidak ada hijrah setelah itu. Walakin jihadun naniyatun. Akan tetapi tidak ada hijrah, tetapi yang ada apa? Walakin jihadun, jihad, waniyatun, dan niat. Jadi jihad untuk berperang, ya, jihad untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Artinya kalau terjadi apa-apa tidak lagi hijrah tapi berjihad. Nah sekarang jihad juga sudah tidak ada waniyatun, jihadnya jihadun nafsi, jihad niat tadi itu, yaitu kita, jadi hijrah itu kan berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Ada hijrah makani, ada hijrah maknawi. Di hijrah itu kalau yang makani tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi, tapi yang ada maknawi. Kita hijrah dari niat yang tidak baik menjadi baik. Jadi orang yang dulu ya mungkin nggak pernah sholat 5 waktu hijrah. Nah, makanya sekarang ada komunitas hijrah itu ya, yang ada komunitas hijrah. Jadi hijrahnya itu, jadi hijrah maknawi, yaitu niatun, mengubah niat dari yang tidak baik menjadi baik. Oleh karena itu wa idastumfirtum fangfiru, maka ketika kalian diperintahkan untuk keluar berjihad, fangfiru, maka keluarlah ya. Jadi ini untuk perintah untuk jihad. Jadi wa ma'nahu la hijrata min Makkah di annaha sharat darul Islam. Jadi tidak ada lagi hijrah dari Mekah karena Mekah sudah menjadi negara Islam. Jadi ini hadis dilanjutkan yang keempat, wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Dari Abi Abdillah, namanya ini bukan nama Abi Abdillah, ini nama kunyah yang kemarin saya jelaskan. Nama kunyah itu nama anaknya yang dipakai. Orang Arab itu suka begitu juga ya. Jadi dari Abi Abdillah, bapaknya Abdillah bin Jabir, Abdillah Jabir, namanya Jabir, sahabat Jabir. Bin Abdillah, bapaknya juga Abdillah. Jadi orang Arab itu namanya bapaknya dengan mbahnya itu kadang mbahnya dengan anaknya namanya sama gitu ya. Jadi Abi Abdillah, bapaknya Abdillah, Jabir namanya Abdillah bin Abdillah, anak bin Abdillah, bapaknya juga namanya Abdillah. Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ansor, dari kaum Ansor. Nah, itu berarti dia menunjukkan dia orang Madinah. Tapi tidak semua orang Madinah itu menjadi Ansor. Yang ikut bersama Rasulullah berhijrah itu namanya yang menyambut Rasulullah ketika hijrah ya, dari Makkah ke Madinah ini namanya Ansor. Makanya bukan berarti setiap orang Madinah itu Ansor. Kalau ini radhiyallahu anhuma, ini nih radhiyallahu anhuma, bukan anhu. Kenapa anhuma? Yaitu mudah-mudahan Allah ridho anhuma kepada Abdillah dan Jabir. Jadi ayah dan anaknya. Ini ada makna yang terkandung di sini. Jadi hadis itu kalau radhiyallahu anhuma, dua orang berarti bapak dan anaknya itu semua sudah Islam. Ya. Tapi ada yang panjang,
an Amirul Mukminin Hafiz Umar Khattab bin Nufail bin Abdul Aziz bin Riyah bin Abdullah bin Qurat, tapi radhiyallahu anhu, bukan anhum, padahal banyak kan. Berarti menandakan bahwa itu keturunannya belum Islam, ya, belum masuk Islam. Yang masuk Islam baru Umar. Nah gitu. Kalau ini dua-duanya, yaitu Abdullah, ya, Abdullah juga sudah masuk Islam, ya, Jabir juga sudah Islam, makanya radhiyallahu anhuma, dua orang ini. Dan termasuk di dalam sejarah hadis itu, para sahabat itu, Jabir ini termasuk sahabat yang luar biasa. Nah ini pentingnya Pak, pentingnya, ya, ada terkandung yang tersirat di sini bahwa pentingnya kita, ya, pentingnya kita untuk menyiapkan generasi sebagaimana Abdullah menyiapkan anaknya bernama Jabir ini. Sehingga ketika Abdullah sudah wafat, Jabir yang berbuat, tapi semua dapat doa. Ya, di Abdullah dapat radhiyallahu, ya, Jabir juga dapat radhiyallahu. Padahal yang meriwayatkan hadis adalah Jabir, tapi bapaknya dapat doa juga. Mudah-mudahan Allah meridhoi kepada Jabir dan Abdullah. Ini pentingnya. Kalau kita punya anak, disiapkan mulai dari sekarang supaya Pak, anak kita yang berbuat amal solih, orang tuanya dapat, ya kan, itu. Ya, ini kalau punya anak soleh. Tapi kalau kita punya anak tidak jelas, ya orang tuanya pun dapat dosa, ya kan, gitu. Jadi warisan. Anak kita berbuat amal soleh, karena kita yang ini dia dapat, yang kita dapat pahala yang dikerjakan oleh anak kita, karena sama-sama orang soleh. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum, ya. Orang-orang yang beriman itu alhaqna bihim, ya, akan dipertemukan dengan keluarganya kembali nanti. Orang-orang yang beriman bila sama-sama beriman, nanti di akhirat diketemukan kembali dengan anaknya, dengan istrinya, kumpul kembali, nikmat. Tapi kalau kita menyiapkan generasinya tidak jelas, ya Allahu a'lam apa bisa ketemu waktu tidak. Jangan sampai kita sudah mau masuk surga, ada teriakan dari neraka karena anak kita didik, akhirnya kita nggak jadi dan masuk surga. Naudzubillah. Karena mereka bilang, ya Allah, saya nggak rela itu orang masuk, itu orang tua saya, Allah dulu waktu di dunia nggak pernah didik saya, sehingga saya ini menjadi orang yang durhaka kepadamu, saya masuk neraka. Jadi saya masuk neraka ini gara-gara mereka itu, saya nggak rela itu. Ya, akhirnya ditarik, orang tuanya yang sudah mau masuk surga malah nggak jadi, akhirnya masuk neraka. Naudzubillah. Jadi ini penting menyiapkan generasi. Makanya di sini nih, ya, kalau sahabat itu begitu pentingnya untuk menyiapkan generasi anak-anaknya ini untuk menjadi pewaris-pewaris ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kadang-kadang lebih susah, anak kita belum kerja daripada anak kita meninggalkan sholat subuh, meninggalkan sholat duhur, ya. Biasa-biasa saja. Tapi kalau belum kerja dimarah-marah, ya. Udahlah itu. Jadi ini penting. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Jabir berkata, kunna, aku bersama, kami bersama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersama banyak sahabat berarti waktu itu. Fi ghazatin, di dalam sebuah peperangan. Faqala, maka Rasulullah bersabda, inna bil Madinah lari jalan masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Faqala, maka Rasulullah bersabda, inna bil Madinah, sesungguhnya sekarang ini, saat ini, ketika itu kami bersama Rasulullah dalam peperangan, ya, peperangan. Kemudian Rasulullah tiba-tiba bersabda, sesungguhnya di saat ini ada orang yang ada di rumah di Madinah sana. Lari jalan
orang-orang ya, orang-orang sekelompok orang laki-laki, masirtum masiron, dia tidak berjalan, tidak dalam perjalanan seperti kita, wala qata'tum wadiyan, dia tidak mengambah lembah-lembah kayak kita, tapi illa kanu ma'akum, tetapi hati mereka ada bersama kita. Siapa mereka itu? Habasahumul maradu, ya, habasahumul maradu. Udah Mas? Udah. Mohon Pak. Mereka dilanda lagi dalam keadaan sakit. Jadi mereka itu masih mendapat pahala yang sama dengan kita, walaupun dia tidak sama dengan kita, yang harus berpacu dengan kuda, yang harus dengan menghadapi musuh, ya. Ada di Madinah sana, di Madinah sana sekelompok laki-laki yang seperti itu, tapi mereka ada bersama kita. Apa yang ada bersama kita? Pahalanya. Mereka mendapat pahala yang sama dengan kita. Kenapa? Karena mereka punya niat tapi terhalang karena dia sakit. Nah, ini nih yang kemarin saya bilang, niatul mar'i niatul mukmini khairun min amalihi. Jadi kadang-kadang itu orang mukmin punya niat saja itu pahalanya sudah sama dengan mengerjakannya. Nah, ini tadi Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya saat ini ada sekelompok orang laki-laki yang ada di Madinah, dia diam di rumah, tapi mereka mereka tidak seperti kita yang berjalan kaki, yang naik gunung, turun gunung, lembah, tapi mereka memiliki pahala yang sama dengan kita. Illa syarikukum fil ajri, ya, di dalam tafsirnya itu, tafsir hadisnya itu, mereka sama-sama mendapat pahala kayak kita. Siapa mereka? Yaitu orang-orang habasahumul maut, yang saat ini mereka sedang sakit, yang memiliki keinginan seperti kita, tapi karena sedang sakit. Kalau sakit itu nggak diizinkan perang oleh Rasulullah. Ya, kalau mau perang itu sahabat ditanya semua, keluargamu sudah mengizinkan semua? Sudah. Orang tuamu sudah mengizinkan? Sudah. Bahkan ada riwayat itu, saya membaca sebuah riwayat itu, ada yang orang tuanya, mamanya bukan nggak ridho ya, menangis ketika ditinggal pergi, itu suruh pulang dulu. Kamu pulang dulu, hibur orang tuamu dulu sampai dia bahagia, kamu minta izin sesungguhnya kepada orang tua sampai mereka ridho, baru kamu berangkat. Sampai seperti itu, ya. Jadi bukan semerta-merta Allah itu kejam lah gitu ya, bukan berarti terus ngawur, enggak. Jadi seperti itu. Ini proses. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini penting daripada niat. Maka menghadirkan niat dalam setiap pekerjaan, kegiatan, amal yang kita lakukan sangat penting, karena dari niat inilah akan tercatat pahala yang kita dapatkan. Tadi itu orang nggak bisa ikut pergi berjihad, tapi karena ada niat dalam hatinya tapi terhalang karena sakit, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menambah ilmu kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.